yang intinya keberatan atau udah udah melaksanakan apa yang dikoreksi sama saya, atau mungkin ini tapi belum ini, boleh sekalian bisa bisa asistensi di sini ya. Barangkali dari sebelum kita masuk ke tema yang baru, barangkali ada yang mau asistensi di sini, satu atau dua orang barangkali, teman-teman. Halo, ada orangnya ini teh? Ada Pak. Ya, ada yang boleh udah bisa share screen kalau yang mau. Ya, sekalian mungkin teman-teman yang lain juga bisa lihat barangkali. Yang udah Ada dikoreksi juga sama Bapak. Oh, udah. Ya, oke. Bentar ya, saya pengen ini contoh aja ya. Contoh barangkali ada beberapa yang memang belum, cuman bentar ya, saya tunjukin dulu. Oh iya, banyak ya. Banyak yang ngumpulin lagi. Baru ya. Contohnya yaitu, bentar. Siapa ya kemarin yang bagus udah ini? Ini saya lihat random ya. Ya, salam. Nanti apa? Iya. Ya, Mam. Oke ya, teman-teman, di sini ada contohan dari teman kalian juga ya. Sebentar. Itu dari ada yang namanya Kartika. Ada, Pak. Halo? Ada ya. Ya misalkan ini contoh ya, udah bagus maksudnya. Yang koreksi yang keduanya belum sempat saya lihat gitu. Nanti saya iniin ya, saya komentari. Tapi mayoritas sih udah bener sebenarnya mah secara perhitungan ya. Dan ini ya teman-teman ya, bisa dilihat ya. Jadi ya kurang lebihnya seperti ini ya. Ya di sini Kartika contoh ya 235 ya. Udah oke lah kurang lebihnya ya. Ini sudah oke. 235,000 sekian ya. Udah oke lah, dianggap oke. Jadi dengan H-nya yaitu 4,252 ya. Di Q 100 tahun ya, kurang lebih Q 100 tahun. Jadi misalkan dari satu contoh ini disebutkan bahwa jadi Q 100 tahunan daripada sungai ya. Sungai calon sungai yang akan nanti dibuat bendungan itu kurang lebih muka air banjirnya itu 4,2522 meter ya. Kurang lebih sekian gitu, dengan debit Q 100 tahunannya adalah 235,00 atau 235 meter kubik per detik ya, kurang lebih seperti itu. Nah ini kalau misalkan kita lihat di sini ininya ya teman-teman, di ininya kurang lebih sudah seperti ini ya kurang lebih. Cuman ini 4,25 udah oke ya. Cuman mungkin harus diiniin lagi, mungkin dikasih garis lagi oranye. Kalau memang ini oranye juga berarti dikasih garis lagi oranye ya.
sininya dikasih garis oranye lagi. Sorry. Jadi di sininya teman-teman dikasih garis ini ya 235 ya. Ini mungkin dikasih garis oranye gini ya teman-teman di sini ya. Nah itu mungkin Kartika kurangnya sedikit itu aja. Karena di sini kan sudah dikasih keterangan ya 235 sekian 235 meter kubik per detik, ininya 4,2522 meter ya ketinggian muka air banjirnya gitu teman-teman ya. Nah ini kemarin sudah disebutkan oleh saya bahwa ketinggian muka air banjir ini adalah untuk kita menentukan tentunya kekuatan daripada bendung kita, terus juga untuk menentukan juga yang namanya stabilitas ya, juga stabilitas bendung kita juga nantinya, kekuatan bendung, stabilitas bendung, agar ketika yang namanya banjir 100 tahunan ini terjadi, misalkan bendung suatu saat banjir tersebut terjadi, ya bendung kita tetap aman ya, bendung kita tetap selamat gitu, meskipun ada banjir yang 100 tahunan itu datang. Meskipun beda atau ceritanya kalau misalkan ada bendung, ada banjir yang kalau misalkan lebih dari 100 tahunan, ada lagi banjir 1000 tahunan misalkan ya, yaitu ya sudah di luar kekuasaan kita ya, sudah di luar daripada desain kita sebagai seorang desainer ya, desainer bendungan gitu maksud saya. Itu intinya. Ya, jadi itu teman-teman ya, perhitungan coba-coba atau trial and error kita. Nanti juga ada di step keempat atau step kelima kita juga akan membuat seperti ini lagi, tapi setelah ada bendung, itu ya. Oke teman-teman, mungkin itu ada pertanyaan sampai sini. Barangkali ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Pak, saya mau tanya. Ya. Itu berarti setiap perhitungannya harus dibikin grafik ya? Gimana? Grafik lengkung. Grafik lengkungnya gitu. Ya ini kan ini udah titik-titik ini kan pertemuan antara H dan Q ya, harusnya. Ini yang titik-titik ini tuh. Berarti kalau misalnya nanti kan berarti yang akan aku kirimnya cuma tabelnya aja. Berarti kalau misalnya ngirim lagi revisiannya gitu, Pak, sama tabelnya, masih bisa kan ya, Pak? Bisa, apa-apa bisa. Kayak gitu. Jadi kurang lebih ini. Gitu. Kurang lebih gitu ya. Ini apa yang bilang tadi siapa? Kartika. Yang tadi bilang siapa? Christine, Pak. Oh iya. Ya kurang lebih gitu ya. Gitu. Jadi kan harusnya jadi titik-titik ini itu adalah pertemuan antara H dengan titik-titik ini ya. Pertemuan antara H dengan Q ya. Jadi teman-teman di sini kan ada Ini kan ada H-nya kan. H0 berarti ketemunya di 0 ya. H-nya 0,19, Q-nya ada di 0,122 kilo 0, sorry. Oh salah ya. Oh iya ya, maaf. Untuk Kartika ada ya. Untuk Kartika ya, ada ini, sudah ada ininya ya. Udah ada garis ininya ya. Jadi udah oke nih Kartika ya. Ini udah oke nih, sorry. Saya ngelihatnya yang ini. Udah ya, nggak usah diperbaiki. Oke, jadi intinya seperti itu. Nah, saya malah ngelihat yang di Google-nya, padahal kan ini udah ngedownload. Oke ya, jadi intinya kan contohnya gini ya tadi. Nggak usah diperbaiki, udah oke. Misalkan ini H-nya 0 ya. Ini H-nya 0. Berarti ketemunya di Q-nya di sini. H-nya 0,19 ketemunya. Pak, iya. Share screen-nya masih di Google Sheet, Pak. Nggak berjalan. Oh, iya. Sebentar.
Ini oke? Iya, Pak. Ya. Ini kan ya udah oke ya yang Kartika ya. Yang Kartika udah oke ya. Teman-teman ya. Jadi ini yang Kartika udah oke. Kurang lebih ini yang bagus seperti ini ya, teman-teman ya. Jadi saya lihat sih udah sekalian saya lihat 95% ke atas udah seperti ini ya. Udah bagus seperti ini, lengkung debitnya udah oke. Jadi titik pertemuan. Nah, jadi di titik-titik pertemuan ini ya, titik ini. Nah, di titik-titik pertemuan ini adalah apa? Titik pertemuan antara, nah ini ya, udah ada keterangannya ya. Titik pertemuan antara H dengan Q. Jadi bagus kan bentuknya, lengkung debitnya. Nanti kita akan tahu di 100 tahunan. Nah, timbul pertanyaan misalkan kalau apa intinya Q 100 tahunan itu dapatnya dari mana? Ya Q 100 tahunan itu ya kalian dapatnya waktu kemarin yang perencanaan irigasi kemarin ya, teman-teman ya. Misalkan bendung itu kan biasanya suka untuk irigasi ya, teman-teman. Atau untuk kalau misalkan kalau dipergunakan untuk irigasi misalkan ya, salah satu intinya. Ya berarti kalian ini intinya apa dari perhitungan irigasi, sehingga saling berkaitan yang namanya irigasi dengan bendung itu ya, teman-teman ya. Ada pertanyaan teman-teman, barangkali ada yang saya ini kurang jelas atau mungkin mau mengoreksi Pak, di ya. situ M-nya kemiringan tebing sungainya 2, Pak, tapi di Kartika 1. Di mana? Di soal yang Bapak kasih kemiringan tebingnya 2. Yang mana? Ini. Oh iya ya, berarti harus diperbaiki. Kirain 1. Iya berarti iya ya. Iya ya, benar 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 benar. Kemiringannya itu yang mana sih? M, Pak. 1 ya. M ya. Ya berarti kalau 1 itu masih yang soal yang Aulia ya. Iya, Pak. Ya gitu. Berarti ini nanti diperbaiki, pengen tahu ya. Gitu sih intinya. Gitu. Kalau kalau yang kamu apa? 2, 1, 2, Pak. 2. Oke. Kamu mau asistensi nggak? Pengen pengen diliatin nggak yang kamu? Atau Boleh, saya Pak. buka dari yang saya? Iya, Pak, saya udah ngirim ulang semalam. Oke. Siapa Kemarin kamu sore. namanya? Kamu Ade siapa namanya? Yoga, Pak. Ade Ade Yoga. Yoga. Oke ya. Oke, berarti mungkin Kartika pengen tahu ini kalau secara hitungan sih udah bener, tampilan juga udah bener, tapi pengen tahu ini kemiringannya ya. Ininya ya kemiringannya ganti jadi ini ya 1:2 berarti ya. Jadi 2 ya. Pak, kalau Baik. Cezi itu, Pak, kalau Manning sama Cezi itu kan bedanya cuma di V-nya doang kan, Pak, di kecepatannya aja Iya, rumusnya. di rumusnya. Casey sama Manning. Ya, di rumusnya ya. Gitu. Tinggal dilihat di apa bukunya Buyin ya. Bukunya Buyin atau bukunya Buyati kalau dulu saya punya dua-duanya sih. Kalau kalian apa dulu intinya bukunya? Yang Buku sekarang buku Buyin, Pak, untuk ya di bangunan air. buku di Buyin. Bukan itu apa hidrolikanya? Itu mah kan ini ya di hidrolika maksudnya kan Casey Manning Strickler mah kan bener nggak sih dulu? Iya, Pak. Nah itu tinggal dilihat aja di buku itunya ya, kurang lebihnya seperti itu. Nah ininya Pak mungkin ini untuk apa Kartika ya, paling pengen tahu untuk M-nya kalau diganti jadi 2 atau 1:2 maksudnya ya, jadi gimana gitu ya teman-teman ya, kurang lebihnya seperti itu. Ini udah oke, cuman pengen tahu nanti dicoba lagi kalau 1:2 kemiringan tebing sungainya ya gitu. Oke. Oke, saya stop share ya. Kamu siapa tadi namanya?
Ada yoga, Pak. Ada yoga ya. Bentar. Ada yoga. Sekalian juga untuk ini yang lain ya. Paling sampai ada yoga dulu ya. Nanti udah ini kita lanjut ke ini ya. Ke pembahasan yang berikutnya, takutnya kebagian nih waktunya. Ada yoga itu ada ya? Ade aja ya ini namanya ya. Ada yoga, Pak. Iya ada. Baru. Yang terbaru memang belum saya periksa ya, jujur aja ya. Baru yang kemarin. Oke. Oke, share screen dulu, ada yoga. Yang ini betul? Ya. Betul, Pak. Ya, kamu apa Cesi Manning, Strickler? Manning, Pak. Oh, Manning ya. Nah, beda lagi rumusnya. Beda lagi. Nah, ini kamu M ya. Ininya M-nya 2 kan. Nah, kalau yang tadi Kartika Cesi ya, beda lagi. Nanti mungkin tinggal diganti aja ini ya apa? Untuk kalau tadi yang Kartika ya diganti jadi 2, rumusnya jadi gimana? Sesuaikan dengan rumus Cesi. Kalau ini Manning ya. Jadi jangan disamain nanti Kartika, jangan disamain nama yang ada yoga ya, beda. Gitu, karena Manning ya. Nah, gitu kurang lebih seperti ini ya. Barangkali kalau yang lain nanti keberatan, boleh ya. Mau menyanggah saya juga nggak apa-apa. Kan kita sama-sama belajar ya. Nah, itu intinya kurang lebihnya seperti ini ya. Jadi di sini udah ada ya 23,91. Di sini ya 2,391 dan di sininya juga 2,39 ya. Di sini ada keterangannya ya. Di 1 tahunan. Kalau di ininya kalau kita klik bisa diklik. Oh, gambar ya ini. Enable editing, Pak. Oh Di iya ya. atas. Oke, berarti ini ya. Lupa. Nah, berarti kan mana ininya? Nah, ini ya. Gitu kan. Nah, ketemunya bagus kan bentuknya. Gitu ya, teman-teman. Ada yang lain yang mau ditanyain barangkali? Ini sampel 2 aja ya, yang lain nanti saya periksa lagi. Ada yang lain teman-teman? Barangkali ada yang mau menyanggah atau tidak setuju, tidak sepakat, salah atau gimana barangkali boleh. Silahkan. Atau mungkin saya salah meriksa, boleh nggak apa-apa. Ada yang lain teman-teman? Nggak ada. Cukup aja dulu. Oke ya, oke gitu ya. Nanti saya periksa lagi ya, mungkin mengenai itunya. Bener, makasih koreksinya ya. Saya kurang begitu teliti kemarin. Banyak ini juga ya. Ya maklum ini juga sih intinya mah. Kalau sambil kerja ngerjain yang lain, jadi meriksanya kecepetan gitu. Oke ya, teman-teman, kita langsung ke pembahasan yang lainnya di ini ya. Oke, teman-teman, kita masuk ke tahap kedua ya, yaitu tinggi dan elevasi mercu bendung. Kalian ada yang tahu nggak mercu itu apa? Bisa, ini udah kelihatan semua ya? Tahap 2 tinggi dan elevasi mercu bendung. Udah kelihatan belum, teman-teman? Udah, Pak. Ya. Nah, jadi di tinggi dan elevasi mercu bendung. Nah, kemarin kan saya sempat kalau yang Aulia ini beliau itu kan 55 ya. Berdasarkan pengalaman saya itu dulu
Tapi nanti kita coba ya kalau nggak salah. Di Aulia itu beliau itu kan ininya 55. Ininya dan elevasi muka air di bangunan bagi ke-1 58. Nah, ini harusnya terbalik ya. 58 yang di atas, 55 yang di bawah. Kenapa seperti itu? Udik atau upstream ya, bahasa Inggrisnya udik itu upstream ya. Udik atau hulu atau upstream ya. Kalau bahasa Inggrisnya hulu apa? Upstream ya. Jadi itu pasti kan gini, kalau sungai itu terus ya. Kalau sungai gini atau enggak? Bener nggak kalau sungai? Misalkan ini hulunya kan, di gunung misalkan ya. Di kayak Sungai Citarum, hulunya di mana teman-teman? Ada yang tahu? Sungai Citarum? Tahu nggak Sungai Citarum? Hulunya di mana? Di gunung. Gunung apa? Gunung Everest. Gunung apa teman-teman? Citarum? Ada yang tahu nggak? Gunung Wayang ya, di Kabupaten Bandung ya. Pengalengan kalau nggak ya daerah Pengalengan sana ya. Jadi Cisanti ya, Gunung Wayang. Itu kan di atas gunung ya, teman-teman ya. Dan akan terus bentukannya itu seperti ini sampai nanti ke hilir, ke muara. Muaranya Sungai Citarum di mana, teman-teman? Ada yang tahu? Contoh ini ya, kenapa Sungai Citarum muaranya di mana? Muaranya Sungai Citarum di Kabupaten apa? Bekasi ya, teman-teman ya, Kabupaten Bekasi ya, yaitu di Muara Gembong. Jadi Kabupaten Bekasi Muara Gembong. Ya, jadi intinya artinya apa? Yang namanya upstream itu pasti lebih tinggi ya elevasinya. Elevasinya itu di sini lebih tinggi berarti daripada elevasi yang bawah. Karena sifat daripada air itu apa? Dari atas ke bawah ya. Ya teman-teman ya. Gitu. Jadi mengalir gitu. Jadi ini misalkan maka dari itu nah hulunya di sini itu ini yang 58. Karena nanti ini sih lebih ke jadi positif negatif nanti perhitungan di kedepannya. Ininya kalau yang Aulia ini 55 gitu, plus minus ya. Nah gitu ya teman-teman ya. Nah, ada yang tahu mercu itu apa teman-teman? Halo? Ini ada orangnya. Halo? Ada Pak. Ada Pak. Saya nanya bisa ngomong sendiri ya. Kayak jadi takutnya putus gitu, nggak pada hilang, pada nggak ada ya intinya. Ada yang tahu mercu teman-teman? Mercu Puncak, itu Pak. kan mendung itu untuk meninggikan muka air ya. Nah, untuk meninggikan muka airnya itu adalah di mercunya. Nah, kayak gini, set gitu. Nah, ini ditinggiin airnya ke sini, airnya tuh set jadi gitu. Nah, kurang lebihnya seperti itu ya untuk meninggikan muka airnya. Ini mercu namanya. Mercu itu yang untuk meninggikan muka airnya. Nah, ini serodotannya nanti di sini. Bentuknya itu kayak serodotan. Kenapa kayak ada bentukannya gitu kayak serodotan? Udah bukannya gini nih, udah mercu teh. Udah mercu misalkan mercu ya. Udah mercu teh nggak langsung gini weh tuh udah gitu. Kayak kolam renang. Kenapa bentukannya nggak kayak gitu? Nanti kita terangin nantilah ya di bab mercu. Cuman kita mencari dulu tinggi dan elevasi mercunya ya di sini, teman-teman. Nah, gimana ini? Nah, di sini lengkap ya cara perhitungannya, yaitu kalian elevasi tinggal dikurangi ya elevasi mercu bendung dikurangi elevasi dasar sungai Udik Bendung. Di sini ada ya rumus ininya ya. Nah, makanya ini kan 58 dikurangi 55 kan.
Oke. Nah, dapat P ya, yaitu tinggi pengempangan. Kemudian di sini nanti kalian menghitung kehilangan energi primer akibat gesekan. Nah, tentunya ada gesekan ya. Gesekan dengan apanya ya? Dengan permukaan ininya, dengan permukaan mercunya ya. Nah, ini kalian juga harus hitung. Itu ada ya, tinggal di kemiringan saluran ya. Ini 271 dari mana? 271 itu sebentar. Kalem. Jarak bangunan bagi ke satu ke bendung dikali kemiringan saluran ya. Ini bukan 271, 277 harusnya ya. Bener nggak? Dia salah ya. Makanya jangan ini ya. Jangan diikutin 100%. Kan biar kalian juga mikir juga, ini kan hanya sekedar gambaran ya, betul ya. Nah, ini dapat hasilnya. Kurang lebihnya seperti itu ya, teman-teman. Jadi tinggi dan elevasi mercu bendungnya nanti kalian dapatnya. Tinggi pengempangannya. Kurang lebihnya seperti itu, teman-teman. Cuman gitu doang. Nah, masuk lagi kita ke tahap 3 mungkin ya. Nah, di sini kita akan menghitung yang namanya lebar. Sampai sini mungkin sampai tahap 3 aja. Nah, di tahap 3 kita akan menghitung yang namanya lebar bruto dan lebar efektif bendung. Nah, lebar bruto itu adalah lebar keseluruhan daripada bendung. Ntar ya, saya ada gambar bendung nggak ya? Nanti di Google saya lihat dulu. Bendung Ntar teman-teman. Saya cari gambar yang agak bagus. Bendung Salam Dharma. Nah, ini. Ini ya, ada gambar
Sebentar, Bendungan Salam Dharma. Nah ini bendungan ada ini ya gambar ya Bendungan Salam Dharma ya di perbatasan Indramayu sama Subang ya. Barangkali ada yang udah pernah ke sana ya. Jadi yang namanya bruto itu yang namanya lebar bruto itu adalah dari mana ke mana? Dari ini kan sisi bendung ya. Nah, ini ini lebar brutonya dari sini ke sini nih, ke ujung sini. Itu lebar brutonya ya, teman-teman ya. Sini sampai sinilah. Kurang lebih itu. Ya, teman-teman ya. Nah, ini nih dari ujung sini sampai ke ujung sininya. Ini kan ada gambar kan? Nah, itu yang namanya lebar bruto. Nah, itu. Nah, sedangkan kita kembali lagi ya tadi. Nah, untuk lebar efektifnya itu adalah lebar yang air itu yang lebar efektif itu adalah lebar salurannya, maaf ya. Lebar efektif itu adalah lebar salurannya, sementara lebar bruto itu adalah lebar keseluruhan bendung. Beda ya, bisa dibedain ya. Bisa dimengerti nggak teman-teman? Halo? Halo? Nah gitu, jadi lebar keseluruhan bendung itu adalah lebar bruto, sementara yang lebar efektif itu adalah lebar saluran daripada bendungan itu. Jadi kalau kita ini kan sampai ke bawah ya. Di sini mungkin kalian tinggal masukkan aja key-nya sudah diketahui, tinggi banjir sudah diketahui, elevasi mercu bendungnya sudah diketahui. Kalian nanti hitung lebar brutonya dan lebar pintu pembilas. Nah, gitu ya. Nah, ini disebut sebagai pilar ya. Ini pilar bendung. Ini namanya pilar bendung. Nah, lebar antar pilar itu, nah inilah lebar antar pilarnya. Gitu dulu, mungkin sampai sini dulu ya. Sampai sini dulu tugas kalian untuk minggu depan sampai step 3, kurang lebihnya mohon maaf. Ada pertanyaan nggak? Udah mau habis juga. Nggak ada? Dari saya tidak, Pak. Oke, mungkin gitu dulu ya. Untuk minggu ini silahkan dikerjakan. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah.